Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Selasau Batu Jajar Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel melalui YouTube, Facebook, Instagram, juga pendengar radio-radio lain, pemirsa beberapa TV. Kita jumpa lagi melanjutkan kajian tentang para malaikat. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu amalan para malaikat adalah menjadi safaroh antara Allah dan manusia. Safaroh artinya perantara dalam menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul, juga menyampaikan tabsyirat kepada selain nabi, selain rasul, atau ibtila dan imtihan kepada orang-orang durhaka. Itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kita lanjut. Amalan para malaikat yang berkaitan dengan manusia adalah mencatat amal-amal manusia, baik ucapan ataupun perbuatan, baik zahir ataupun batin. Berkata Imam Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah, wa nu'minu bil kiramil katibin fa inna Allah qad ja'alahum alaina hafidhin. Kita beriman kepada para malaikat yang mulia dan pencatat, karena Allah telah menjadikan mereka sebagai pemelihara amal-amal kita. Maknanya adalah anna ahlas sunnati wal jamaah yu'minuna bi anna Allah qad wakala bi bani Adam malaikatan kiraman yahfazuna a'malahum wa aqwalahum wa yaktubunaha fi suhufin haqiqiyah yaqra'uhal insan yaumal qiyamah. Maknanya adalah bahwa ahlus sunnah wal jamaah beriman bahwa Allah telah menugaskan kepada Bani Adam para malaikat yang mulia. Mereka memelihara amal-amal manusia, ucapan manusia dengan cara dicatat di dalam lembaran-lembaran yang hakiki, yang nanti pada hari kiamat akan dibaca oleh orangnya masing-masing. Jadi wajib bagi kita meyakini hal itu. Kenapa? Karena diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim dan dijelaskan oleh Rasul SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Di antara ayat adalah Al-Quran surah Yunus 31. Allah berfirman, wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra massathum idahum makrun. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra massathum idza lahum makrun fi ayatina. Qul Allahu asra'u makara
Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Dan apabila kami memberikan rahmat kepada manusia setelah manusia itu ditimpa kesulitan. Jadi setelah manusia itu ditimpa kesulitan, Allah angkat kesulitannya, Allah ganti dengan rahmat. Tiba-tiba mereka berbuat makar terhadap ayat-ayat kami, menentang. Katakan oleh Muhammad, Allah lebih cepat lagi makarnya. Dan para utusan kami, maksudnya para malaikat, yaktubuna ma tamkurun. Mereka akan mencatat makar-makar yang dilakukan oleh orang-orang itu. Dicatat oleh para malaikat utusan Allah Azza wa Jalla. Dalam Az-Zukhruf ayat 80, Allah berfirman, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia mereka dan bisik-bisik mereka? Ya, kami mendengar. Bahkan para malaikat kami mencatat di samping mereka. Kalau mereka bisik-bisik di antara sama mereka, malaikat di sampingnya mendengar dan mencatat. Juga dalam Al-Jasiyah 29:30 Allah berfirman, hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. Inilah kitab catatan kami yang akan berbicara kepada kalian dengan sebenarnya. Ini pada hari kiamat nanti. Nih kitab catatan yang kami catatkan untuk kalian akan berbicara tentang kalian dengan sebenarnya. Karena sebenarnya dulu waktu di dunia kami mencatat apa saja yang kalian lakukan. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan masukkan mereka kepada rahmatnya, maksudnya ke surganya, dan itulah keberuntungan yang nyata. Nanti catatan itu pada hari kiamat akan dikalungkan, digantung di leher masing-masing manusia pada hari kiamat dalam keadaan terbuka. Lalu disuruh baca masing-masing, sehingga masing-masing orang bisa menghisab dirinya. Apakah dia akan ke surga atau ke neraka, akan bahagia ataukah akan binasa. Melihat apa? Catatan yang terbuka. Dia bisa baca sendiri. Ibarat anak-anak sekolah pas dibagi rapot, nggak perlu diumumkan kalian naik atau tidak, berapa rankingnya. Cukup buka rapotnya masing-masing, lihat nilai yang tercatat di rapotnya masing-masing. Warnanya apa? Biru atau hitam atau merah, kan gitu ya. Kalau merah semuanya jangan bangga, bagus warna rapot saya merah. Itu berarti jelek-jelek, dijamin tidak akan naik kelas. Orang nanti pada hari kiamat tergantung buku catatannya di lehernya seperti kalung. Lalu mereka disuruh baca sendiri masing-masing dari buku catatannya itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra 13 dan 14. Kata Allah, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih
Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Semua orang buku catatan amalnya akan digantung di lehernya seperti kalung yang digantung di lehernya masing-masing. Kemudian kami akan keluarkan bagi mereka pada hari kiamat catatan yang mereka temui dalam keadaan terbuka. Baca buku catatan kalian masing-masing. Cukuplah pada hari ini kalian menjadi penghisab atas diri kalian. Nah itu ayat-ayat semua menunjukkan, menjadi dalil tentang adanya para malaikat yang mulia yang mencatat setiap amal manusia tak pernah terpisah siang ataupun malam. Untuk apa malaikat ini? Untuk mencatatkan semua ucapan, amalan, baik yang zahir ataupun yang batin, dengan catatan yang hakiki di atas lembaran-lembaran kertas yang hakiki juga. Dan malaikat ini terus walaupun ke WC ikut-ikut. Bukankah malaikat tidak akan mau masuk ke WC? Itu malaikat rahmat. Bagaimana kalau ada patung di suatu tempat, tetap malaikat masuk. Yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Adapun malaikat pencatat amal, penjaga, malakul maut kalau sudah tiba waktu matinya, dimanapun, di WC, di tempat yang ada patung, tetap malakul maut. Ya, dan sampai ada orang, kalau memang malaikat nggak akan mau masuk ke rumah yang ada patungnya, enak dong kita, nggak akan mati. Disangkanya malaikat, seluruh malaikat, padahal malaikat rahmat. Nggak ada kebaikan bagi orang itu. Malakul maut mau masuk kemanapun, ke WC masuk. Ada orang yang mati di WC banyak. Siapa yang mencabut nyawanya? Malakul maut masuk ke WC. Katanya nggak akan masuk. Itu malaikat rahmat. Gak bisa seorang nih, saya kayaknya mau mati, cepet-cepet bawa patung ke sini biar malaikat nggak bisa masuk. Ngaco tuh orang ya. Ada orang yang seperti itu pemahamannya. Malakul maut tetap masuk, malaikat pencatat tetap masuk. Yang nggak akan masuk adalah malaikat rahmat. Dan adanya ayat-ayat tadi menunjukkan wajib bagi kita meyakini adanya para malaikat pencatat. Ada beberapa hal yang diterangkan oleh para ulama berkaitan dengan catatan para malaikat ini. Pertama, apa hikmahnya? Sampai Allah menugaskan para malaikat untuk mencatat. Bukankah tanpa ada malaikat pencatat pun Allah mengetahuinya? Kenapa harus ada malaikat? Dijawab oleh para ulama, wallahu a'lam, inna hadza idharun li'adlillahi azza wa jalla wa iqamatun lil hujjatil qati'ah li kulli syubhat qad ya'tadiru bihal 'asi yaumal qiyamah. Pertama, untuk menampakkan keadilan Allah dan sebagai iqamatul hujjah yang pasti terhadap alasan uzur yang dikemukakan oleh para ahli maksiat pada hari kiamat. Sebab ada orang tukang mungkir di dunia, mungkir di akhirat juga mungkir. Kamu berbuat ini ya, enggak gitu. Di pengadilan kalau ada copet, ada pencuri, ada pelaku kejahatan ditangkap polisi, diadili, hakim nanya bukti, mana buktinya bahwa orang itu berbuat jahat. Ada bukti kalau dia mencuri, ada barang yang dicurinya, ada korbannya sebagai saksi, dan ada saksi lain, apalagi ada CCTV.
Gak bisa mungkir lagi dia. Bukti ada, saksi banyak. Walaupun dia ingkar, maka tetap dia gak punya alasan untuk mengingkari lagi. Apalagi di akhirat. Ada gitu orang yang mungkir di akhirat? Ada. Mengemukakan dulu saya beramal, beribadah, begini. Terus ada saksinya enggak? Enggak ada, kecuali diri saya sendiri. Oke, kata Allah. Cukup saat ini kamu menjadi saksi atas dirimu. Dikunci mulutnya, enggak bisa bicara. Lalu Allah mengatakan kepada semua anggota badannya, bicaralah kamu. Maka tangannya bicara, kakinya bicara, tulang dagingnya bicara secara jujur. Itu iqamatul hujjah. Itu menunjukkan bukti. Termasuk salah satu bukti atas amalan manusia adalah buku catatan amal ini. Suatu saat dalam sebuah hadis yang sahih, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, dia berkata, "Lau ra'aitu rajulan ma'i imra'ati la darabtuhu bis-sayf ghair musaffah." Seandainya aku melihat ada seorang laki-laki yang sedang bersama dengan istriku, selingkuh gitu, aku akan penggal laki-laki itu dengan pedang dengan bagian tumpulnya. Bukan dengan bagian yang tajamnya. Dipukul lehernya. Mati apa tidak? Coba orangnya matilah. Cuma matinya bukan karena buntung, tapi patah tulang lehernya. Tapi tidak sekaligus, mungkin begitu. Dipukul, patah tulang lehernya, belum langsung mati, hidup dulu dengan menderita beberapa lama kemudian baru mati. Kalau dengan bagian tajamnya gelenceng, langsung lo copot, langsung mati. Kalau aku melihat seorang laki-laki bersama-sama istriku, aku akan penggal dia dengan pedang yang bagian tumpulnya. Fabalagha dzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampailah berita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Atajabuna min ghairati Sa'ad? Wallahi la ana aghiru minhu wallahu aghiru minni." Apa kalian takjub enggak terhadap rasa cemburu, kecemburuan Sa'ad? Jadi saat ngomong ngancam gitu karena apa? Cemburu. Istrinya berdua-dua sama lelaki lain. Kalian takjub dengan kecemburuan Sa'ad? Demi Allah, aku lebih pencemburu daripada Sa'ad. Dan Allah lebih pencemburu dari aku. Allah itu maha pencemburu. Wa min ajli ghairatillah harramal fawahish ma dhahara minha wa batan. Wala ahada ahabu ilaihi al-'udhr min Allah. Wa min ajli dzalik ba'atsal mubasysyirin wa mundhirin. Wala ahada ahabu ilaihi al-madha min Allah. Wa min ajli dzalik wa'ada Allahul jannah. Dan karena kecemburuan Allah, maka Allah haramkan orang berbuat fahsya, berbuat keji, baik yang zahir ataupun yang batin. Kenapa kalau orang berdosa Allah murka? Allah maha pencemburu. Kalau lebih taat kepada setan, hawa nafsu daripada kepada Allah, Allah cemburu tuh. Makanya marah. Dan tidak ada sesuatu pun yang lebih mencintai alasan, mencintai uzur dibanding Allah. Karena itulah Allah utus para nabi, para rasul, pemberi peringatan, pemberi kabar gembira. Diutusnya para nabi, para rasul itu karena agar orang tidak lagi punya alasan ketika berdosa dan maksiat.
Nggak ada orang umpama, saya nggak tahu kita teh harus ibadah karena sudah diutus para utusan kami menjelaskan itu. Dan saya mah tidak sejaman dengan Nabi Muhammad SAW, jadi nggak tahu. Karena ada para ulamanya menyampaikan itu, para penerusnya menyampaikan itu, para ustadz, para dai-nya menyampaikan itu. Jadi tidak ada lagi alasan. Makanya kalau umpamanya ada orang yang hidup di tempat terpencil, nggak ada dakwah ke sana, nggak ada yang memberitahukan tentang agama ini kepada mereka, makanya mereka tidak tahu tata cara ibadah sampai matinya. Apa mereka akan diazab? Allah menyatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami mengutus para rasul kami kepada mereka. Kalau nggak ada utusan, maka mereka tidak tahu bagaimana cara ibadah. Nah, ini ada uzur. Makanya nanti itu ada beberapa orang pada hari kiamat, 4 orang ditanya. Pertama, orang yang ketika Islam datang dia dalam keadaan gila. Jadi nggak bisa menerima syariat karena sudah gila. Dia menyatakan, ya Allah, Islam datang ketika saya gila, sehingga tidak faham, tidak ibadah. Kedua, yang sudah pikun, ya Allah, Islam datang ketika saya sudah pikun. Yang ketiga, anak kecil. Ya Allah, Islam datang ketika saya masih kecil, kemudian mati waktu masih kecil, dan seterusnya. Itu tidak Allah azab. Jadi Allah mah sangat mencintai uzur, alasan. Kalau ada alasan dan alasannya bisa diterima, tidak akan diazab. Seperti orang kelaparan, tidak ada makanan kecuali bangkai. Kalau nggak dimakan, mati kelaparan. Boleh makan? Boleh. Jadi famanil turra ghaira bagin wala adin fala itsma alaih. Siapa yang orang itu darurat, kelaparan, nggak ada makanan kecuali bangkai, akhirnya dia makan bukan karena sengaja melanggar apa yang Allah haramkan, atau bukan karena doyan, ini mah enak, tapi betul-betul darurat, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Kecuali kalau umpamanya ada makanan lain, ada saya mau lapar pisan, kelaparan, iya kan eta aya, nggak suka itu, akhirnya makan bangkai. Itu dosa karena ada alternatif lain. Kalau nggak ada alternatif lain, boleh. Ada uzur, ada alasan. Jadi ini yang menjelaskan bahwa Rasul SAW menerangkan Allahu Azza wa Jalla sangat mencintai adanya uzur atau alasan. Oleh karena itulah maka berkata para ulama ketika menerangkan hal ini, seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari setelah menjelaskan hadis ini, walidzalik yu'marul insanu biqiraati kitabihi wa muhasabati nafsihi yaumal qiyamah. Kama qala ta'ala, iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Karena itulah nanti manusia disuruh untuk membaca kitab, catatan amalnya sendiri, menghitung-hitung dirinya dari catatan itu pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah, baca kitabmu ini. Cukuplah pada hari ini kamu bisa menghisab diri kamu sendiri. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, perkataan Hasan Al-Basri dikutip oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab Tafsir Ibnu Jarir. Ya ibna Adam,
busitat laka sahifatuka wa ukila ilaika malakan kariman ahadihima an yaminik wal akhar an shimalik fa ammal ladzi an yaminik fayahfadhu hasanatik wa ammal ladzi an shimalik fayahfadhu sayyiatik fa'mal bima syi'ta aqlil aw akthir hatta idza mitta tuwiyat sahifatuka فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Wahai Bani Adam, telah dibentangkan bagimu catatan amalmu. Telah diutus kepada kamu 2 malaikat yang mulia, satu di kanan, satu di kiri. Adapun yang di kanan, dia akan mencatat amal-amal baikmu. Yang di kiri akan mencatat amal-amal burukmu. Maka beramalah kalian semau kalian. Mau banyak, mau sedikit. Tapi semua itu nanti akan dicatat. Sehingga apabila kamu mati, digulunglah catatan itu. Lalu akan dikalungkan di lehermu di alam kuburmu. Sampai ketika hari kiamat, buku itu akan dikeluarkan dalam keadaan terbuka. Lalu Allah berfirman, bacalah kitab catatan amalmu. Cukuplah bagimu pada hari ini kamu sebagai penghisab atas dirimu sendiri. Dalam hadis yang dikenal dengan hadis bitaqah. Bitaqah itu kartu. Kalau kartu kecil, tipis. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah fayunsharu alaihi tis'atan fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijila kulla sijilin muddal basar thumma yaqulu lahu atunkiru min hadha syai'a fayaqulu laka qala la ya rabbi fayaqulu alaka udhrun aw hasanah fa bubihatir rajul fayaqul la ya rabbi fayaqulu bala inna laka indana hasanah wahidah la dhulma al-yawma alaik fatukhraju lahu bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh fayaqulu ahdiruh fayaqul rabbi ma hadhil bitaqah ma hadhis sijilat fayaqal innaka la tudlam qal fatudau sijilat fi kifah qal fatashatis sijilat wa thaqulatil bitaqah wa la yathqulu bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi SAW, Allah akan menyelamatkan salah seorang di kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Allah membentangkan di hadapan orang itu 99 jilid buku. Isinya apa? Catatan amal buruk orang itu, dosa-dosa. Ini umat Nabi SAW, banyak dosa. Sampai catatannya 99, satu catatannya sebesar sejauh mata memandang. Besar banget isinya, catatan amal buruk. Menunjukkan banyak dosa-dosanya. Lalu Allah bertanya kepada orang itu, atunkiru min hadza syai'a? Kamu mau mengingkari semua dosa yang dicatat di sini? Dia menjawab tidak. Apa malaikat pencatatku zalim kepadamu? Mungkin ada dosa yang tidak dilakukan, tapi kok ada catatannya? Dia jawab tidak ada. Malaikat jujur, objektif, adil.
Apa kamu punya uzur, punya alasan, mungkin terpaksa, mungkin tidak sadar melakukan semua dosa ini? Atau mungkin kamu punya kebaikan yang bisa menghapus dosa ini? Kebaikan kan menghapus dosa. Innal hasanati yadhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa. Ada nggak kebaikan kamu yang bisa menghapus dosa ini? Dia diam, berpikir, mikir, kemudian menjawab, tidak ada ya Allah. Dosanya utuh tuh. Apa kata Allah? Ya, inna laka indana hasanah wahidah. Ya, menurut catatan kami, kamu punya satu kebaikan. Lalu dikeluarkanlah bagi orang itu satu kartu. Di kartu itu tercatat 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu Allah menyatakan kepada para malaikat, hadirkan. Dihadirkan buku catatan amal. Dihadirkan dosa-dosa tadi dan satu kartu. Kartu kecil, buku catatan dosa besar dan banyak. 99. Orang ini bertanya, ya Allah, apa maksud dari kartu dan catatan amal dosaku ini? Kata Allah, la zulma al-yawm. Tidak ada kezaliman pada hari. Innaka la tuzlam. Engkau tidak akan dizalimi, akan ditimbang. Disimpanlah catatan 99 tadi di satu daun timbangan dan kartu di daun timbangan yang lain. Ditimbang. Kalau menurut logika harusnya berat ke catatan yang 99 yang gede itu. Kalau kartu kan kecil ya. Secara logika harusnya berat ke dosa. Tapi apa yang terjadi? Fatoshatis sijilat. Ringanlah buku catatan yang 99 ini, wasaqulatil bitaqah, dan beratlah kartu tadi. Lalu berkata Rasul SAW, la yathqulu syai'un bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan beratnya nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ternyata berat ke kartu. Karena dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal baiknya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia. Dosanya yang banyak itu terhapus oleh satu kebaikan yang tertulis di kartu itu, yaitu 2 kalimat syahadat. Kalah. Atau jangankan itu, kan Nabi Musa pernah meminta kepada Allah, ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang aku akan berdoa dengan kalimat itu kepadamu. Kata Allah, qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan olehmu, hai Musa, la ilaha illallah. Nabi Musa menyatakan, kullun nas yaqulunahu. Semua orang mengatakan ini. Jadi dia ingin kalimat yang khusus untuk dirinya, tidak diberikan kepada yang lain. Kalau la ilaha illallah kepada semua orang. Lalu Allah menyatakan, ya Musa, lau anna samawati sab'i wa man fi wa ma fihinna wal ardina sab'i wa ma fihinna wudi'at fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin ukhra la malat ilaihi kalimah la ilaha illallah. Hai Musa, andai 7 lapis langit dan isinya plus 7 lapis bumi dan isinya disimpan di satu daun timbangan, dan la ilaha illallah disimpan di daun timbangan lain, niscaya lebih berat kepada la ilaha illallah. Bayangkan hebatnya amalan perwujudan dari la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah difahami, maknanya diimani dan diamalkan, diaplikasikan.
diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Kalau ibadah hanya khusus kepada Allah, tidak kepada yang lain. Berdoa khusus kepada Allah, tidak kepada yang lain. Itu aplikasi dari la ilaha illallah. Ikhlas, muamalan hanya untuk Allah, bukan untuk dunia, pujian orang dan seterusnya. Tawakal hanya kepada Allah. Itu aplikasi dari la ilaha illallah. Itu ibadah yang lahir dari itu berat sampai langit yang 7, bumi yang 7 beserta isinya kalah. Terhapus. Asal la ilaha illallahnya difahami secara baik dan benar dan diwujudkan. Bukan hanya dilisankan 10.000 kali la ilaha illallah, la ilaha, tapi minta-minta ke kuburan. Menyembah kepada selain Allah. Wahai mbah nu ngagegeh di tempat ieu, beri saya jodoh. Itu la ilaha illallah teh terhapus. Karena arti dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Hanya boleh menyembah kepada la ilaha illallah, tapi ya mbah hancur atuh la ilaha illallahnya ya. Nah, jadi ini semuanya menunjukkan bahwa amal baik dan amal buruk ada catatannya. Dan nanti catatan ini dibuka, dibaca. Dan hadis yang terakhir ini tadi menjelaskan kepada kita buku catatan ini adalah hal yang akan ditimbang di akhirat. Nanti akan dijelaskan ada 3 yang ditimbang dari diri manusia di akhirat. Pertama, buku catatan amal. Makin banyak catatan amal baik, makin berat. Makin sedikit dosa, berarti catatan amal buruknya makin sedikit, makin ringan. Nanti ditimbang tuh. Jadi salah satu yang ditimbang adalah buku catatan amal. Ada enggak yang lain? Ada. Badan kita ditimbang. Berat atau tidaknya badan kita menentukan selamat atau tidak. Atau pak gendut-gendut weh. Enggak. Sebab berat atau ringannya badan kita tergantung badan ini dipakai apa. Kalau dipakai ibadah, amal soleh, jihad, berat. Sebaliknya kalau umpamanya badannya 1 kintal lebih, tapi pakai dosa, tapi pakai maksiat, itu akan ringan. Suatu saat Ibnu Mas'ud naik ke atas pohon kurma. Semua orang kaget. Lihat Ibnu Mas'ud itu betisnya kecil. Lebih kecil daripada ukuran rata-rata orang dewasa. Kecil. Tipis. Karena Ibnu Mas'ud kan mantan budak. Jadi kurus. Semua orang kaget. Termasuk Nabi SAW melihat. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, 2 betis Ibnu Mas'ud ini lebih berat dibanding gunung Uhud. Ketika ditimbang nanti. Kenapa? Kedua betis itu yang dipakai ibadah. Dipakai jihad fi sabilillah. Kalau ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi berat atau ringannya badan orang ketika ditimbang tergantung amal yang dilakukan. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW menyatakan, yuja'u yaumal qiyamah rajulun kabirun saminun. Nanti akan didatangkan pada hari kiamat seorang laki-laki yang besar dan gemuk. Bucit truk. Gemoy apa bahasa kitanya? Pokoknya badannya badak. Tapi ketika ditimbang, bobotnya tidak melebihi bobot sehelai sayap seekor nyamuk. Nyamuknya ditimbang, itu timbangan nggak akan bergerak. Saking apa? Ringannya. Ini sehelai sayap, tak ditimbang. Lebih ringan lagi. Ternyata badan orang yang gede tadi lebih ringan daripada sayap nyamuk.
Kenapa? Karena badan ini ketika di dunia dipakai dosa, dipakai maksiat, dipakai menentang ayat-ayat Allah. Seperti itu tuh. Oleh karena itulah maka enteng dan ringan amal baiknya. Jadi itulah yang kelak akan ditimbang, salah satunya adalah buku catatan amal. Maka perbanyak amal-amal baik. Malaikat akan mencatat atas perintah Allah persedikit amal-amal buruk. Di kanan kita ada raqib, di kiri kita ada atid. Buat sibuk raqib dan buat nganggur atid. Biarkan atid nganggur. Artinya apa? Jangan lakukan dosa, keburukan. Buat raqib sibuk. Jangan kasihan, saya mau ibadah terus-terusan, saya kasihan ke raqib, capek nulisnya. Jangan, nggak akan capek malaikat. Malaikat tidak diberikan kelemahan gitu, seneng aja dia mencatat amal baik orang. Jangan ngeles dia. Kamu katanya tuh jarang ibadah, karunya karokib, misi capek nulisnya. Enggak boleh ada omongan seperti itu. Bikin sibuk raqib. Jangan biarkan dia nganggur. Biarkan dia bekerja keras atas amal baik kita. Setiap detik dari kehidupan kita, bahkan ketika tidur, mau tidur, buat sibuk raqib agar menulis amal kita. Kalau raqib yang menulis berarti yang kita lakukan amal baik. Biarkan atid nganggur. Jangan sampai dia menuliskan apapun dari amal kita. Kalau dia menuliskan dari amal kita, berarti amal yang buruk ya. Inilah amal kedua dari para malaikat yang berkaitan dengan manusia, yaitu mencatatkan amal-amal baik ataupun amal-amal buruk ya. Cukup dulu ya sampai di sini, nanti kita akan membahas berapa malaikat yang mencatat amal kita dan siapa saja nama-nama dari malaikat pencatat tersebut ya. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di awal tadi Ustaz mengatakan bahwa kalau misalnya kita melihat ada orang buat makar atau berbuat maksiat, kita itu hanya berdoa saja atau kita berdoa baik pada Allah atau berdoa jahat? Maksudnya begini, ya Allah tolonglah perbaiki dia, atau kita mendoakan ya Allah laknatlah dia atau hukumlah segera dia gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang berbuat buruk dan kita melihatnya, berbuat zalim, berbuat maksiat, mungkin zalimnya ke kita. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, nasihati dia, dakwahi dia, bimbing dia, ingatkan dia agar tidak terus-menerus di atas dosanya. Itu pertama. Kedua, selain menasihati, doakan kebaikan. Ya Allah beri hidayah kepada dia. Ya Allah ampuni dosa-dosa dia. Ya Allah bimbing dia. Ya, itu yang terbaik. Boleh enggak kita mendoakan keburukan bagi orang tersebut? Kalau orang itu zalim, jahat ke kita dan berkali-kali kita sudah ingatkan, kita sudah doakan kebaikan, temempan. Boleh nggak kita mendoakan keburukan kepada orang yang zalim? Kalau ditanya boleh tidaknya, boleh. Dan doa orang yang dizalimi akan didengar oleh Allah. Ada sunnahnya, asarnya di zaman Nabi dan para sahabat ada. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Itu pernah difitnah oleh orang. Lalu saat berwudu, sholat 2 rakaat, lalu berdoa, Allahumma in kana kadziba. Ya Allah, apabila orang itu dusta, hanya fitnah, panjangkan umurnya, panjangkan penderitaannya. Dikabul. Orang itu panjang umurnya sampai lebih dari 100 tahun. Istrinya sudah meninggal, anak-anaknya meninggal. Di akhir hayatnya dia gila.
sampai saking ininya alisnya juga sampai menutupi matanya. Di akhir hayatnya dia nggak ada yang ngurus. Dia mengganggu wanita dan anak-anak. Menderita dia. Nggak dapat makan, nggak dapat tempat tidur, luntang lantung. Dia berkata, saya adalah korban dari doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai matinya juga nggak ketahuan, tiba-tiba bangkainya sudah tergeletak di pinggir jalan. Karena itu doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena Nabi SAW menyatakan dakwatul mazlum mustajabatun wa in kana fajir. Doa orang yang dizalimi itu mustajab. Walaupun orang ini orang durhaka, orang banyak dosa, tapi dizalimi doanya makbul. Ya, jadi kalau boleh, boleh. Apakah lebih baik? Lebih baik doakan kebaikan dulu. Kalau doakan kebaikan diterima, dikabul, orang itu berubah menjadi baik, menjadi soleh. Ya, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini maaf Ustadz, di luar tema ini ada yang bertanya, apakah ini seorang ibu suami istri ya punya anak, tapi ini punya hartanya itu dipakai atas nama istrinya dan anak-anaknya. Apakah apabila meninggal itu bisa diwariskan, harus diwariskan atau tidak, Ustaz? Karena itu atas namanya pakai sertifikatnya sudah sama anak sama istrinya. Sudah sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seorang suami punya banyak harta. Ketika suami ini hidup, dia boleh menghibahkan sebagian hartanya. Walaupun ke ahli waris, kalau hibah boleh. Ketika si orang ini masih hidup, ke istrinya nih, ada rumah untuk kamu, saya kasih. Jadi milik istrinya. Sertifikat atas nama istrinya. Ternyata lebih duluan istrinya yang mati. Maka harta istri yang sudah diberikan suami itu jadi warisan. Warisan bagi suaminya dan bagi anak-anaknya. Tapi kalau suaminya yang duluan mati, maka harta yang diwariskan hanyalah harta yang masih milik suami. Rumah itu tadi tidak menjadi harta warisan karena sudah menjadi milik istri karena sudah dihibahkan. Demikian juga umpamanya si suami itu istrinya dikasih, anak-anaknya juga dikasih. Anaknya ada 5, masing-masing dikasih 1 rumah secara adil. Maka rumah yang sudah diberikannya milik anak-anaknya sudah. Pas suami ini mati, yang dibagikan hanyalah harta yang masih menjadi milik suami. Istrinya dapat 1/8, anak-anaknya sisanya 7/8 dibagi. Laki-laki dapat bagian 2 daripada bagian wanita. Adik kakaknya dapat? Nggak dapat. Karena terhalang oleh adanya anak laki-laki. Kecuali kalau anaknya semuanya perempuan atau hanya 1-2 perempuan gitu. Adik kakaknya tidak dapat. Tapi kalau ada anak laki-laki maka adik kakaknya tidak dapat. Nah sekarang umpamanya ada seorang suami punya istri 1, punya anak 5, laki-laki 2, wanita 3, mati. Maka harta yang dimiliki suami hanya milik istrinya dan anak-anaknya. Kalau ibu bapaknya sudah tidak ada ya, istrinya 1/8, 7/8 untuk anak-anaknya. Adik kakak nggak dapat ya. Apalagi paman, keponakan gitu tidak dapat sama sekali. Nah sekarang kalau si suami ini
punya anak 5, masing-masing anak itu sudah diberikan rumah, istrinya dikasih rumah, disertifikatkan, dikasih hibah, boleh. Kalau anak-anaknya ini semua wanita, berarti nanti adik kakaknya dapat ya. Kalau si suami ini mati, pas suami mati, rumah yang sudah diberikan tidak boleh diganggu gugat. Karena itu sudah milik istrinya dan anaknya. Tinggal harta orang ini yang masih tersisa. Mungkin masih punya tanah, punya usaha, punya uang, punya emas simpanan, itu yang dibagikan. Tetap istrinya dapat 1/8 walaupun dia sudah dikasih waktu hidup. Anak-anaknya dapat 7/8, kakaknya adiknya dulu, sisanya baru anak-anak ya. Nah, sekarang boleh tidak kalau umpamanya diberikannya nanti ini untuk si cikal, K2, K3, si bungsu gitu ini untuk, tapi nanti ya hartanya ini harus diberikan setelah bapak mati, bukan sekarang. Tuh, tanah di sana untuk si bungsu, tong diganggu gugat. Rumah ini untuk si cikal, jangan diganggu gugat. Tapi nanti aja kalau bapak sudah mati. Itu bukan hibah, tapi itu apa? Wasiat. Wasiat tidak boleh ke ahli waris. Sebab ahli waris mah nanti dapat bagian dari warisan. Nggak boleh. La wasiyata lil waris. Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Wasiat hanya boleh kepada yang bukan ahli waris. Umpamanya dia punya anak angkat. Anak angkat kan nggak dapat warisannya, tapi udah nyaah, sudah dipelihara dari kecil. Nanti ketika si bapak ini mau mati, wasiat, kalau bapak mati, anak angkat bapak kasih ya 1/3 dari harta bapak. Itu wasiat, boleh. Karena bukan ke ahli waris. Tapi kalau ke ahli waris, ke anaknya tidak boleh. Nanti kalau bapak mati, rumah ini untuk si bungsu, nggak boleh diganggu gugat. Tapi nanti kalau bapak udah mati, sebelum mati mah masih di milik bapak, itu nggak boleh. Karena wasiat tidak boleh ke ahli waris ya. Jadi harus dibedakan antara hibah dengan wasiat. Kalau hibah diberikan ketika masih hidup, kalau wasiat nanti diberikannya setelah mati. Kalau hibah boleh walaupun ke ahli waris, tapi kalau wasiat tidak boleh ke ahli waris. Wallahu a'lam. Cukup ya, sampai di sini aja. Insyaallah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.